Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Kembali lagi di Cari.id, Get Your Idea. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu isu dan juga fenomena dalam sebuah penelitian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Jadi langsung aja. Isu itu adalah sesuatu yang menimbulkan polemik atau perdebatan tentang seseorang atau organisasi. Ini tuh bisa berupa opini atau mungkin bahasa gaulnya itu adalah gosip gitu kan. Dan karena itu berupa opini atau gosip, maka kebenarannya belum dapat dikonfirmasi. Kalau kita lihat di KBBI, isu itu adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Atau dengan kata lain ini bisa disebut juga sebagai kabar angin atau desas-desus. Kemudian yang berikutnya ada fenomena. Nah, fenomena ini adalah kebalikan dari isu. Jika isu tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, maka fenomena itu dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dan karena dia dapat dikonfirmasi kebenarannya, maka fenomena bisa juga dikatakan sebagai fakta atau kenyataan. Nah, fenomena ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang terkonfirmasi kebenarannya, itu karena fenomena dapat dinilai dengan panca indera dan juga dapat dinilai secara ilmiah. Dapat dinilai secara panca indera itu artinya kita bisa melihat, mendengar, dan juga merasakan masalah yang terjadi. Dan dapat dinilai secara ilmiah itu artinya sebuah kejadian tersebut sudah pernah diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati secara bersama. Nah, dalam konteks sebuah penelitian atau karya tulis, isu dan fenomena ini biasanya ada di bagian latar belakang. Sistematikanya bisa seperti ini. Misal, pertama, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi gosip atau apa yang menjadi opini dan juga isu dalam masalah yang ingin diangkat. Lalu kemudian, peneliti akan menjelaskan fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena ada penyimpangan antara isu dan juga fenomena, hal inilah yang akhirnya membuat peneliti ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Misalkan, isunya adalah terdapat tetangga yang banyak bilang kalau si A ini dia bisa kaya karena babi ngepet. Tapi ternyata setelah dilihat, ternyata si A ini bisa kaya karena dia berbisnis online sehingga kegiatannya memang tidak perlu keluar rumah dan dia juga adalah orang yang introvert sehingga tertutup dan juga tidak terlalu terbuka dengan khalayak ramai atau mungkin tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Dalam kasus ini, karena kamu melihat adanya penyimpangan antara isu yang tersebar dan juga fenomena yang kamu lihat secara panca indera, akhirnya ini juga membuat kamu tertarik untuk mencari tahu apa sih yang membuat tetangga-tetangga itu bisa bilang kalau si A ini kaya karena babi ngepet. Nah, dari sinilah mungkin akhirnya kamu membuat sebuah penelitian untuk mencari tahu apa yang membuat tetangga kamu banyak yang berasumsi seperti itu. Buat kamu yang sedang merintis karya tulis ilmiah, sudut pandang ini bisa membantu kamu untuk menyusun permasalahan yang ada hingga akhirnya menjadi sebuah alasan dari penelitian yang kamu lakukan. Dan buat kamu yang sedang mereview jurnal atau mungkin karya tulis lainnya, ini bisa menjadi panduan buat kamu untuk mencari tahu sebenarnya masalah apa sih yang lagi dibahas oleh peneliti tersebut sehingga akhirnya dia memutuskan melakukan penelitian. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang isu dan juga fenomena dalam sebuah penelitian yang semoga bisa membantu kamu dalam memahami apa itu isu dan fenomena dalam sebuah penelitian. Buat kamu yang punya tanggapan lain atau mungkin saran dan juga kritik, semoga kamu bisa berkenan untuk mencantumkannya di kolom komentar ya. Dan itu tadi adalah apa itu yang disebut dengan isu dan juga fenomena dalam sebuah penelitian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.